tentang makna bismillah, tentang makna hamdalah, tentang makna ar-Rahmanir Rahim, tentang makna Malik Yaumiddin, tentang makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, diulang-ulang terus. Biar terus aja kamu hadirkan dalam tiap sholat kamu. Saya Bu, ini tips dari saya. Saya kalau baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tempuhkan untuk saya jalan hidupnya orang-orang saleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya bayang-bayangin orang-orang saleh. Ya Allah tempuhkan untuk saya jalan hidupnya Sayyidah Fatimah Zahra. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan ahli maksiat waladdallin. Bukan jalan yang sesat. Terkadang-kadang siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tempuhkan untuk saya jalan lurusnya para wali-walimu ya Allah. Sayyidina al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tempuhkan untuk saya jalan lurusnya. Dan tentu saja yang paling sering ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tempuhkan untuk saya jalan hidupnya Nabi Muhammad sebagai pimpinan dari an'amta alaihim. Andai setiap sholat kita bisa menghadirkan mereka. Dan kita minta pada Allah agar kita ditunjukkan, diikutkan jalan lurus mereka. Niscaya sesudah ribuan rakaat kita lakukan dari sejak balik sampai dengan sekarang, tentu keadaan kita tak akan lagi menjadi keadaan yang salah. Kita tentu tak akan pernah kehilangan arah. Kita tentu tak akan pernah menjadi seseorang yang tersesat jalan. Saudaraku sekalian saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bahas satu demi satu ayat-ayatnya. Saya bahas tadi secara keseluruhan dulu. Biar kalau waktunya sempit seenggaknya sudah dibahas secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama mengatakan, beberapa ulama mengatakan, bahkan makna suratul Fatihah sudah diringkas di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi yang tadi ya. Seluruh kitab dan sahifah yang turun di atas muka bumi, ada 104 sahifah yang terdiri dari 100 sahifah dan 4 kitab. Semuanya kandungannya sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Dan seluruh isinya Al-Quran Allah SWT ringkaskan untuk kita di dalam surat Al-Fatihah. Dan seluruh isinya Al-Fatihah berkata sebagian ulama sudah Allah SWT ringkaskan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo adik-adik semuanya, ibu-ibu semuanya duduk, ikuti kajian saya dengan tenang. Mudah-mudahan bisa dapat ilmu yang manfaat. Kenapa gitu? Karena dek, kak, bu, nak, ilmu manfaat itu seringkali kayak kupu-kupu. Tak akan hinggap kecuali di hati dan badan yang tenang. Kamu tenang, menyimak dengan penuh konsentrasi, sangat mungkin adabmu tersebut bernilai di sisi Allah sehingga menjadi sebab turunnya ilmu manfaat,
turunnya keberkahan ilmu dan menjadi sebab juga turunnya rahmat, turunnya hidayah kepada kita sekalian. Sehingga terkadang hanya karena satu majelis Allah mengubah keadaan kita dari ahli maksiat menjadi ahli taat. Dari orang yang hatinya kotor menjadi orang yang hatinya bersih. Dari orang-orang yang sebelumnya berada di jalan yang salah, menjadi Allah tempuhkan baginya jalan lurusnya Allah SWT. Kata Nabi Muhammad, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah untuk mempelajari ilmu as-sakinah, ketenangan hati, wal waqar, dan ketenangan anggota tubuh. Tubuhmu biarin tenang, jangan gerasa gerusu, tenang badannya, gak usah kesana kemari, ya. Badannya kesana kemari, geseran, gak tenang banget. Pukulin orang depan, gitu kan? Ribet bener, jangan begitu. Jangan, ketenangan tubuh perlu. Sebagaimana juga ketenangan hati juga perlu. Dua-duanya. Kata Nabi Muhammad ketika melihat orang sholat tapi gerak-gerak mulu badannya. Dia mainin jenggotnya. Kata Nabi Muhammad, "Lau khasha'a qalbu hadza la sakanat jawarihuh." La khasyaat jawarihuh. Andai khusyuk hatinya orang ini, maka akan khusyuk pula lah seluruh anggota tubuhnya. Nah, kita belajar nih. Belajar buat bisa jadi orang-orang yang khusyuk hati, khusyuk badan kita insyaallah dalam menerima ilmu. Sehingga ilmu kita bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, makna dari seluruh surat Al-Fatihah diringkes dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan keagungan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Dunia ini bukan tentangmu, tapi tentang Allah. Hidupmu ini bukan tentangmu, tapi tentang Allah. Kamu hidup di atas muka bumi ini bukan mau nyari senengmu, bukan mau nyari bahagiamu, bukan mau nyari namamu, bukan mau nyari pangkatmu, gelarmu, ilmumu, bukan. Bahkan bukan untuk ibadahmu. Terus buat apa Ustazah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Bukan urusan ibadahmu, melainkan urusan kamu mendekat kepadaku. Allah SWT mengatakan. Bahkan sholatmu bukan urusan kamu ruku, kamu sujud. Melainkan kepada siapa ruku dan sujud itu kamu persembahkan. Ilmumu. Ini saya mengajar. Bukan urusan tentang saya bisa menyampaikan. Bukan. Tapi urusan tentang kamu menyampaikannya Halimah untuk siapa? Untuk siapa? Untuk apa? Untuk siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu ini tentang Allah. Tentang Allah. Tak ada apapun, tak ada sesiapapun. Kecuali semuanya terjadi Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keagungan Allah yang maha rahman lagi maha rahim. Dan hanya, dengarkan baik-baik, ini penting. Hanya ketika sesuatu kamu lakukan karena Allah, sesuatu tersebut akan menjadi bermakna. Sesuatu tersebut hanya akan menjadi bernilai. Tapi apapun, sebesar apapun kamu lakukan, tak akan ada artinya apa-apa jika semuanya kamu lakukan untuk dirimu, untuk senengmu, untuk bahagiamu, untuk hartamu, untuk nilaimu. Tidak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sayati zaman ala ummati, akan datang waktunya umatku. Orang-orangnya pergi haji, kata Nabi. Tapi orang-orang kayanya pergi haji hanya untuk liburan. Para pedagang-pedagangnya pergi haji hanya untuk tijarah, hanya untuk dagang. Pergi haji sambil lihat apa nih yang prospek. Apa nih yang kiranya bisa menguntungkan. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang-orang miskinnya pergi haji lisual, buat minta-minta. Buat minta-minta sumbangan. Betapa ternyata enggak semua orang benar-benar melakukan bahkan ibadah untuk Allah SWT. Dan nilai mereka sudah disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Segala perbuatan tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Kamu hanya akan diberi sesuai dengan niatmu. Bu, Kak, Dek, Nak, kamu hanya akan diberi Allah sesuai dengan niatmu tersebut. Kita sama-sama duduk di sini nih, di masjid ini. Tapi nilai kita nggak sama. Nggak sama. Bergantung apa Ustazah? Bergantung yang paling depan dapat paling banyak? Enggak. Rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, pemberiannya Allah tergantung dari di mana tempat duduk saya Ustazah? Enggak. Tergantung dari seberapa banyak saya nyumbang majelis Ustazah? Enggak. Tergantung dari seberapa awal saya datang Ustazah? Enggak. Tergantung dari wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Niatmu hadir di majelis ini untuk apa? Kalau hanya untuk sekedar ngelihat Ustazah Halimah. Pengen tahu mukanya Ustazah Halimah. Khawatirnya hanya masuk dalam apa yang kamu niatkan tersebut. Akhirnya cuma dapat bisa lihat muka saya. Mau buat apa? Mau buat apa? Sayang. Yang kamu lakukan sesuatu hal yang besar. Meninggalkan rumahmu, meninggalkan keluargamu. Meninggalkan mungkin pekerjaanmu, meninggalkan mungkin tokomu, meninggalkan urusan-urusanmu. Maka hati-hati sama niat Bu, hati-hati sama niat. Kamu hanya akan diberi sesuai dengan niatmu itu. Terus niatnya apa nih Ustazah? Niatnya harus fima bainaka wa bainallah. Yang ada Allahnya di dalam niatmu tersebut. Hanya dengan cara itulah apa yang kamu lakukan menjadi bermakna. Jadi punya arti, jadi punya nilai.
Kalau ada Allah di dalam niatmu, di dalam tujuanmu itu. Mau hadir majelis. Biar apa? Biar Allah lihat saya ada di antara kerumunan orang-orang soleha. Biar Allah pun menjadikan saya hambanya yang soleha. Niat pembahasannya surat Al-Fatihah. Saya selama ini sholat baca surat Al-Fatihah pengen biar ngerti. Sehingga sholat saya Allah terima. Sehingga saya bisa lebih mudah khusyuk. Sehingga akhirnya Allah pun menerima sholat saya. Pengen biar bisa jadi hamba yang sholatnya diterima sama Allah. Fima bainaka wa bainallah. Dan kalau sudah urusannya fima bainaka wa bainallah, seharusnya tak jadi soal di mana posisi dudukmu. Selagi kajiannya bisa didengarkan oleh telingamu. Bisa jadi yang duduk di luar sambil pegangan payung. Lebih dilihat Allah. Lebih diterima Allah. Daripada yang duduk bahkan mungkin di barisan-barisan terdepan. Tapi hatinya tak ada sambungan dengan Allah. Urusannya adalah urusan Allah, Bu. Urusannya adalah urusan Allah. Segala sesuatu menjadi berarti ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dalam sesuatu tersebut. Segala urusan. Kamu nikah, tujuanmu untuk apa? Kamu melayani suamimu, dia minta disiapkan makan dan seterusnya. Tujuanmu untuk apa? Kamu berbuat baik pada suamimu, tujuanmu untuk apa? Kamu berbuat baik sama tiap orang, tujuanmu buat apa? Kalau semata-mata hanya untuk dirimu sendiri, jangan salahkan siapa-siapa. Oh, apa yang kamu lakukan tak ada nilainya di sisi Allah. Makanya ada hadis, guru saya cerita, Babah Nur. Dia bilang ada hadis bikin nangis para ulama. Ada hadis membuat nangis para ulama-ulama sepanjang zaman. Hadisnya berbunyi, awal ma yatasya'ar bihi nar jahannam ala thalath. Yang pertama kali dilempar ke dalam neraka jahanam itu ada 3 orang. 3 kelompok orang. 1, orang dikasih ilmu. Orang dikasih Quran. Orang dikasih Quran. Hafal Quran. Suaranya bagus, hafal Quran. Allah hadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, "Apa yang sudah aku beri untukmu?" Dia bilang, "Al-Quran ya Allah. Engkau sudah berikan kepadaku Al-Quran. Aku menghafalkannya bertahun-tahun dari umurku hingga aku menghafalkannya ya Allah. Sesudahnya aku membacanya di hadapan manusia-manusia, semuanya aku lakukan untukmu." Kata Allah, kamu aku beri Al-Quran iya. Kamu telah menghafalkan Al-Quran bertahun-tahun dalam hidupmu ya. Kamu kemudian membacanya saat sendiri bahkan di hadapan orang-orang iya. Simaan Al-Quran iya. Tapi kamu melakukannya untukku tidak. Kamu melakukannya hanya biar orang bilang, ih kalau dia yang baca Quran merinding. Ih dia bacaan Qurannya fasih banget. Ih dia Qurannya bagus banget. Ih hafalannya kuat banget. Ih dia orang hebat. Ih dia Masya Allah. Ih dia begini. Waqad qila laka dzalik. Dan itu semuanya sudah diucapkan untukmu. Kamu udah dengar semua pujian-pujian tersebut untukmu. Kamu melakukannya untuk mendapatkan pujian orang, maka itulah hasilnya, itulah balasannya dariku.
Kamu tidak pernah meniatkan hal itu untukku. Maka balasannya untukmu sudah aku berikan waktu di dunia. Balasan dariku tak ada karena kamu bahkan tidak mengharapkan aku dalam apapun yang kamu lakukan. Fadkhulin nar fannaru aula bik. Sekarang masuklah ke dalam neraka, neraka lebih pantas untukmu. Yang kedua, orang yang sama Allah dikasih ilmu. Allah tanya padanya, "Madza ataitu?" Apa yang sudah aku berikan padamu? Orang tersebut menjawab, "Al-ulum." Ya Allah, engkau telah anugerahkan untukku ilmumu ya Allah. Aku sudah mempelajarinya bertahun-tahun hidupku. Aku menghafalkannya, aku memahaminya. Kemudian aku mengajarkannya untuk orang lain karenamu ya Allah. Kata Allah, aku memberikan padamu ilmuku iya. Kamu bertahun-tahun mempelajari hal tersebut iya. Kamu kemudian mengajarkannya kepada orang lain iya. Kamu melakukannya untukku tidak. Aku yang tahu niatmu. Kamu melakukannya hanya agar orang-orang mengatakan, "Wih, ucapannya begitu berpengaruh dalam hidupku. Dia adalah orang yang ilmunya begitu bermanfaat. Saya jadi benar karena dia. Saya adalah murid dia. Dia adalah orang yang paling pandai. Dia adalah orang yang begitu berpengaruh dalam hidup saya. Dia adalah orang yang ilmunya luas. Dia ucapannya begitu membekas." Waqad qila lak dzalik. Kamu melakukannya untuk mendapatkan pujian orang. Dan sudah aku berikan hal itu untukmu di dunia. Kamu melakukannya hanya agar mendapatkan uang. Dan sudah aku berikan itu untukmu. Semua balasan yang kamu minta adalah untuk duniamu. Dan aku sudah memberikannya untukmu. Adapun dariku, kamu bahkan tidak mengharapkan apa-apa dariku. Kamu tidak pernah melakukan itu untuk mendapatkan ridhoku. Kamu tidak melakukannya untuk mendapatkan ampunanku. Kamu tidak melakukannya untuk mendapatkan rahmatku. Kamu tidak melakukannya bahkan untuk membuatmu selamat di akhirat dengan masuk surga. Kamu gak begitu tertarik dengan balasan-balasan akhirat. Kamu tidak melakukannya untukku. Maka tak ada balasan untukmu di hari ini. Fadkhulin nar. Masuklah kamu ke dalam neraka. Neraka lebih layak untukmu. Yang ketiga, seseorang yang diberi harta. Seorang yang sama Allah dikasih di dunia, hidupnya dikasih harta. Allah tanya, "Mada atau itu? Apa yang sudah aku beri untukmu?" Harta termasuk jabatan juga ya. Apa yang sudah aku beri untukmu? Hamba tersebut menjawab, "Ya Allah, engkau telah karuniakan padaku harta. Ya Allah, saya mencari harta dengan jalan yang halal." Ini yang jalannya halal. Gimana yang gak peduli halal haram? Ini yang jalannya halal nih. Ya Allah, engkau telah memberikan untukku harta. Aku kemudian ya Allah membelanjakan harta tersebut dan juga memberikannya, bersedekah. Bersedekah, ini yang hartanya dipakai sedekah. Gimana yang hartanya dipakai hanya untuk kesenangan pribadi? Ya Allah, aku membagi-bagikan harta tersebut untuk bersedekah pada hamba-hambamu yang memerlukannya ya Allah. Karenamu. Kata Allah, aku kasih kamu harta iya. Kamu pun kemudian menyumbangkannya kepada hamba-hambaku iya. Tapi kamu melakukan itu semuanya karenaku tidak.
Kamu melakukannya hanya agar semua orang berkata, dia adalah orang dermawan. Wah, gak ada orang sebaik dia. Bahkan kadang ada di antaranya nih. Ya Allah, harta tersebut aku pakai buat buka majelis, ngumpulin orang. Semuanya ya Allah aku lakukan untukmu. Kata Allah, kamu melakukannya iya. Kamu mengumpulkan orang, kemudian buat majelis iya. Tapi kamu melakukannya untukku tidak. Kamu melakukannya hanya agar orang tahu dia orang baik. Enggak ada orang lebih solehah daripada dia. Dia adalah orang yang begitu bermanfaat. Semua orang mengagung-agungkan dirimu, mengeluh-elukan dirimu, memuji-mujimu. Waqad qila lak dzalik. Aku sudah memberikan itu semuanya untukmu. Aku jadikan orang-orang di sekelilingmu memujimu. Aku jadikan orang-orang di sekelilingmu mengagung-agungkan dirimu. Qad qila lak dzalik. Dan itu adalah balasan untukmu. Adapun balasan untukku dariku kata Allah sekarang di akhirat. Kamu bahkan tidak menginginkan itu. Kamu bahkan tidak berharap itu. Kamu bahkan tidak bertujuan untuk itu. Kamu tak pernah berpikir sedekahmu untuk menyelamatkanmu di saat kamu melewati jembatan Sirat. Kamu bahkan tidak pernah berpikir ketika kamu memberi kepada orang-orang miskin agar aku Tuhanmu ridho kepadamu. Tidak. Kamu hanya senang namamu diagung-agungkan orang sebagai orang yang dermawan. Tapi kamu tidak pernah memahami dan memberi faham kepada dirimu bahwa semua rezeki ini adalah dariku dan hanya untuk akulah semuanya kamu persembahkan. Kata Allah, bahkan tidak mengharapkan aku fadkhulin nar fannaru aula bik, masuklah ke dalam nerakaku. Itu adalah tempat yang layak untuk semoga Allah selamatkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang terjadi, semua yang kita lakukan adalah dengan keagungan Allah. Bismillah, ay bisumuillah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ulama-ulama Kufah ada yang berpendapat bismillah ay biismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Kita di terjemahan Indonesia, di terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia dari Depnag ya, Departemen Agama, itu pakai bismillah dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Bener juga. Tapi ada makna lain yang sebenarnya lebih banyak diambil sama para ulama, yaitu dari kata-kata bisumuillah, bukan biismillah, tapi bisumuillah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Kok tiba-tiba pakai dengan tuh kalimat depannya apa ya Ustazah? Nah ini, sedikit sekalian saya muliakan, kenapa Bismillahirrahmanirrahim adalah ucapan yang zikir yang sebaiknya kamu baca, yang dianjurkan untuk dibaca di setiap awal kali kita melakukan sesuatu, apapun itu, adalah karena Bismillahirrahmanirrahim dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya itu adalah menyesuaikan apapun yang sedang kamu kerjakan. Jadi kalau saya baca kitab ini, ya, saya mengajar ini, kemudian saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah u'allim Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajar dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Bukan dengan ilmu saya, bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan apapun yang saya punya, melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala
Bismillahirrahmanirrahim. Kamu makan, kamu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya akul Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Atau saya makan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Kamu minum Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah saya minum dengan nama Allah atau dengan keagungan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Kamu nyapu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya nyapu dengan keagungan Allah. Saya nyapu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Apapun Bismillahirrahmanirrahim, awalilah dengan Bismillah. Artinya semacam itu. Kamu pekerjaan apapun menjadi awalan, menjadi amil makmul, ya, menjadi pekerjaannya. Nah, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim abda Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibal la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Semua urusan yang memiliki nilai, semua urusan apapun yang memiliki nilai, bukan sesuatu hal yang gak ada nilainya, apalagi perbuatan maksiat, ya, bukan. Semua perbuatan yang ada nilainya gitu, makan kan ada nilainya, minum, pakai baju, melangkah, gitu ya, keluar rumah, masuk rumah, mengajar, membaca Quran, membaca zikir, apapun itu. Dari pekerjaan-pekerjaan, kamu mau masak, kamu mau nyapu, kamu melakukan hal apapun yang punya nilai, dibal, la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka urusan tersebut terputus dari keberkahannya. Semua urusan, semua pekerjaan, semua perbuatan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sesuatu tersebut terputus dari berkahnya. Sesuatu tersebut menjadi tidak sempurna, tidak bagus. Sesuatunya tuh jadi jelek gitu. Dalam satu riwayat abtar. Abtar kayak dalam satu riwayat lain ajdam. Kayak ada penyakit belang. Kayak orang tuh ibarat orang ada penyakit belangnya. Fahuwa aqta' yang tadi hadis yang riwayat yang lebih sahihnya. Kullu amrin dzibal la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Itu riwayat yang lebih sahihnya. Teman-teman sekalian, artinya aqta' itu kayak ibarat binatang yang mestinya punya ekor, dia gak punya ekor. Jadi gak sempurna gitu. Binatangnya tuh gak bagus gitu ya. Fahuwa aqta'. Kayak ada kucing tapi gak punya ekor, kayak ada binatang apapun yang semestinya punya ekor, dia gak punya ekor gitu. Ya kayak ibarat kambing tuh gak punya buntut gitu kan. Jadinya gak sempurna, gak bisa dibikin buntut kambing. Sop buntut kambing. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sedang menerangkan kepada kita bahwa awali apapun pakai Bismillahirrahmanirrahim, sehingga sesuatu tersebut menjadi berkah. Kamu kalau makan pakai Bismillahirrahmanirrahim, makananmu menjadi lebih berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambahnya kebaikan. Artinya makanan tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagimu. Makanan tersebut menjadi sesuatu yang lebih berkah. Dengannya kamu lebih tergerak melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan remehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali akan melakukan sesuatu, sebab perbuatan tersebut kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu tersebut akan menjadi manfaatnya lebih banyak dan mudorotnya lebih nggak ada gitu, mudorotnya hilang. Sedikit sekalian saya muliakan, kayak begitu. Tapi bukan berarti saya mau makan daging nih, kayaknya daging B2 nih.
Kayaknya nih daging haram ya, tapi kan saya mau baca bismillahirrahmanirrahim biar jadi halal. Tidak ada perbuatan haram jadi halal kalau kamu baca bismillahirrahmanirrahim, gak ada. Tetap haram. Malah justru membaca bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan yang haram menjadi bertambah dosanya. Bahkan bisa jadi naudzubillah sebab tercabutnya iman apabila kamu melakukannya untuk istihzaan. Kamu melakukannya untuk kayak semacam merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gitu. Kita mau mabok dulu nih, yuk kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya adalah untuk istihza, menghina, merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala, malah justru jadi bertambah dosanya, bahkan bisa jadi naudzubillah sebab tercabutnya iman. Naudzubillah min dzalik. Ada orang nyuri duitnya orang, toleh kanan, toleh kiri, nyuri biar gak ketahuan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya? Jadi haramnya malah justru tambah-tambah dosanya. Gitu ya? Perbuatan ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim menjadi berkah. Bahkan Nabi Muhammad bercerita, orang kalau makan baca bismillahirrahmanirrahim, korinnya enggak bisa ikutan makan. Ustazah, korin siapa dah? Saya kenalin. Saya kenalin korin. Ya. Walaupun sekarang agak kurang viral nih korin. Kayaknya beberapa tahun yang lalu sempat viral korin. Sekarang yang lebih viral adalah dasim. Dasim-dasim sedang bergerilya. Pencapaiannya jadi lebih banyak tahun ini dari pencapaiannya korin, katanya gitu. Oh enggak ya. Siapa korin? Ma min mauludin yulad, kata Nabi Muhammad, illa wa ma'ahu syaitanu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yusyarikuhum fil aulad wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yusyarikuhum fil amwali wal aulad fahuwa lahu qarin. Nabi Muhammad mengatakan mamin mauludin yulad, tidak ada satu anak lahir ke atas muka bumi ini melainkan lahir bersama dengannya setannya dia. Kita nih kalau lahir bu, udah barengan sama setan, kita juga ikutan lahir. Jadi kamu jangan berpikir bahwa setan kayaknya lagi sibuk nih godain yang lain. Saya enak dong nih gak digodain sama setan. Gak ada kayak gitu ceritanya. Semua orang lahir udah barengan sama setannya dia. Jadi kamu, ya setan kamu, saya tak akan pergi darimu. Aku adalah setia kepadamu. Aku akan mendampingi langkah kehidupanmu. Dari sejak kamu bangun tidur sampai kamu kembali lagi tidur. Barengan tuh si setan. Allah cerita mengenai hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala wa yusyarikuhum fil amwali wal aulad. Setan ini ikut gabung kolaborasi, ikut serta, turut jadi panitia. Wa yusyarikuhum musyarakah, barengin. Fil amwal, dalam urusan harta. Kamu nyari harta, kamu bermuamalah urusan harta dunia ini, suka ikut-ikutan. Kamu kerja, dia ikutan kerja juga. Ngebisik-bisikin kamu. Gak apa-apa, haram-haram dikit gak apa-apa, ntar sedekah. Setan. Biar untungnya banyak, campurin aja, campurin. Terus begitu tuh, kurangin timbangan, terus aja. Kamu lagi nyuci baju suami, ketemu duit, alhamdulillah tuh rezeki istri solehah. Wa yusyarikum fil amwal wal aulad. Setan suka ikut-ikutan dalam urusan bikin anak. Serem bener? Jadi di saat kamu berhubungan intim bersama dengan suamimu, setan suka nanam saham juga.
ikutan kolaborasi. Wa yusyarikuhum fil amwali wal aulad. Fahuwa lahu qarin. Dia menjadi qarinmu, kawanmu terus-terusan. Gimana biar si qarin nih gak bisa ikut-ikutan kita ngapa-ngapain? Gimana caranya? Ada seorang sahabat Nabi. Dia ngerasa kayak digangguin banget sama setan. Dalam artian digodain sama setan sehingga kayak berat banget ngerjain taat. Dan kayak tergerak banget buat ngerjain dosa gitu. Dia terus kesel nih. Tak bisa setan, kurang ajar nih setan. Dia bilang gitu. Kata Nabi Muhammad, la taqul hakadha. Nabi denger. Jangan ngomong gitu. Fa innahu yatakabar. Setannya malah jadi GR. Gak bisa ngalahin saya, cie. Saya kurang ajarin maka kamu cie. Fa innahu yatakabar, kata Nabi Muhammad. Setanmu malah jadi kegeeran. Dia tahu kamu jadi gak berkutik ngadepin ke dia. Bal qul bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yatasaghar hatta yakunu kal usfur. Karena setanmu bakalan jadi kecil. Gak berdaya sampai jadi kayak burung emprit. Tahu burung emprit? Googling aja dah. Gak usah sekarang tapi ya. Burung yang kecil banget yang bisa kamu taruh di tangan kamu tuh. Itu namanya usfur, teman-teman sedikit sekalian. Usfur ini kan kecil gak berdaya dia. Kata Nabi Muhammad, kamu kalau kepengen bikin setanmu gak berdaya, gak bisa ngapa-ngapain, gak punya kekuatan. Setiap kali kamu hendak melakukan apapun, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kamu makan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setan korinmu gak bisa ikutan makan, jadi dia kelaparan. Kalau kelaparan dia lemes. Kalau dia lemes dia nggak berdaya untuk menggodamu. Nanti kamu kalau mau minum baca bismillahirrahmanirrahim. Korinmu nggak bisa ikutan minum. Akhirnya korinnya jadi kehausan. Kalau kehausan dia lemes. Kalau dia lemes dia nggak berkutik menggodamu. Ada salah satu dari waliullah. Saudara sekalian, dia itu wali yang mukasyif. Bisa lihat apa yang kita nggak lihat. Apa yang orang umum kayak kita nih nggak lihat. Kita nggak bisa lihat setan, kita nggak bisa lihat jin kebanyakannya ya. Kecuali yang ubun-ubunnya masih lembek. Makanya anak-anak kecil tuh banyak yang ubun-ubunnya nih masih lembek, masih bisa ngelihat makhluk-makhluk lain tuh. Bisa lihat setan, bisa lihat jin, bisa lihat malaikat juga. Makanya anak kecil kan senyum-senyum sendiri. Nah itu lagi lihat malaikat sepertinya. Nah kadang-kadang suka nangis-nangis sendiri ngeliatin satu tempat kemudian dia nangis-nangis. Bisa jadi dia ngelihat jin atau ngelihat setan gitu ya, lagi nakut-nakutin dia dan seterusnya. Tapi ini jangan jadi bikin takut juga ya. Ya Allah Ustazah, saya lagi ada anak bayi ini Ustazah. Suka kayak gitu tuh sudah mendadak nangis gitu kan. Makanya sering-sering bacain zikir biar setannya pergi, biar makhluk-makhluk enggak godain dia gitu. Baik teman-teman sekalian, ini ada salah satu wali min auliyaillah, seorang mukasyif, seorang yang bisa lihat apa yang orang lain gak lihat. Dia tuh sering banget kalau makan sengaja nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Nggak sengaja dia nggak baca. Nggak baca doa, nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Nanti kayak dapat 1 suapan, 2 suapan, 3 suapan, dia baru baca bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirah. Habis itu dia ketawa. Ketawa dia. Ada salah satu dari muridnya nanyain, Syekh, kenapa? Kok gitu? Kayak gitu suka perhatiin, suka ketawa-ketawa sambil makan gitu, kenapa sih?
Dia bilang, oh lucu banget. Apaan yang lucu? Tuh, setan saya sengajain tadi makan gak baca bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengahan makan saya baca bismillahi awalahu wa akhirah. Dengan nama Allah dari sejak awal sampai akhir makan. Dia muntah. Setan yang lagi ikutan makan karena dia baca bismillahi awalahu wa akhirah. Saya baca bismillah untuk awal sampai akhirnya makan saya. Dia akhirnya jadi muntah katanya. Lucu banget setan muntah. Waliullah, bisa lihat apa yang gak dilihat. Lah kamu jangan sok-sokan kayak begitu. Sengajain makan gak baca bismillah, habis itu kamu ketawa-ketawa, ih setannya muntah. Emang iya? Bisa jadi setannya bilang, siapa bilang udah saya telan? Ya Allah, ya Allah. Jadi sekalian, saya sebenarnya pengen banyak cerita tentang bismillah ini ya. Tapi waktu jualah yang akan memisahkan kita. Saya jam 12 kita sudah selesai semuanya ya. Ayatnya masih banyak nih. Jadi saya hanya akan cerita satu cerita aja. Tetap cerita juga. Cerita ini diceritakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar, ada seorang ayah, keadaannya banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak hal-hal yang gak benar waktu dia hidup. Tapi dia meninggal dunia saat meninggalkan anak masih bayi. Dia pun dikuburkan dan mendapatkan azab di dalam kuburnya tersebut. Satu waktu sesudah bertahun-tahun dari itu, tiba-tiba Allah berkata kepada para malaikat yang mengazab dia dalam kuburan. Kata Allah, irfa'ul adzaba minhu. Angkatlah azab dari orang ini. Kenapa? Fa inna ibnahu yadhkur ismi daiman. Kata Allah, aku tidak mau menyiksa seorang ayah yang anaknya senantiasa berzikir menyebut-nyebut namaku dan selalu mengawali perbuatannya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi anaknya yang ditinggalkan waktu bayi dia meninggal dunia itu, Bu, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ibunya mulai mengajarkan dia bismillahirrahmanirrahim setiap kali awal mengerjakan sesuatu. Habis itu masuk umur 5 tahun, 6 tahun Gurunya ngajarin, nak, kerjakan apapun dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena kamu, nak, gak bisa makan kecuali dengan Allah. Keagungan Allah yang ngasih rezeki makanan Allah. Tangannya dari Allah, mulutnya dari Allah, pencernaannya dari Allah. Nah, semua dari Allah SWT, maka awali makanmu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau minum baca bismillahirrahmanirrahim, artinya kamu minum ini dengan nama Allah, dengan keagungan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Nah, karena airnya dari Allah, tangannya kamu ngambil air ini dari Allah, rezekinya dari Allah, kamu mulutnya dari Allah, rasa hausmu dari Allah, rasa segermu dari Allah. Semuanya adalah tentang Allah SWT. Si anak ngamalin, ngerjain apapun pakai bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim. Masuk ruangan bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari bismillahirrahmanirrahim. Dia lepas kaos kaki bismillahirrahmanirrahim. Dia taruh di tempatnya bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim. Makan minum bismillahirrahmanirrahim. Ngerjain apapun dia awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah bilang, angkatlah azab dari ayahnya. Aku malu untuk menyiksa seorang ayah yang anaknya berulang-ulang kali menyebut-nyebut namaku. Subhanallah. Yuk belajar untuk tidak melewatkan apapun kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang saya muliakan, para ulama bahkan mengatakan artinya Bismillahirrahmanirrahim udah diringkes sama baknya. Apa tuh artinya bak? Bak di Bismillahirrahmanirrahim. Diringkes di situ. Apa arti baknya? Artinya adalah bi kana makana wabi yakunu ma yakun. Denganku apa yang sudah ada menjadi ada, dan denganku Allah apa yang akan ada menjadi ada. Bi kana makan wabi yakunu ma yakun. Semuanya adalah tentang Allah. Maka awalilah segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ingatlah, tak ada apapun dapat terjadi. Tak ada apapun terjadi dan akan terjadi kecuali semuanya adalah dengan Allah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli-ahli Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salehah insyaallah, mengingat Allah dalam tiap waktu insyaallah, menyebut nama Allah tanpa jeda dan selalu senantiasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada lagi, ulama ini kan memang luar biasa. Katanya mereka artinya Bismillahirrahmanirrahim juga udah diringkes lagi. Oh, di mana? Di titiknya ba. Apa artinya? Ana nuqtatul wujud al-mustamid minni kullu mawjud. Itu arti titik di ba Bismillahirrahmanirrahim. Ana nuqtatul wujud. Aku adalah titik perwujudan. Aku adalah awal perwujudan. Al-mustamid minni kullu mawjud. Denganku bersandar semua yang ada di atas muka bumi ini. Ana nuqtatul wujud. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Aku adalah titik perwujudan. Aku adalah sumber wujud alam semesta. Dariku semua yang ada menjadi ada. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Habisnya bismi yang bisa punya arti bisumuillah dengan keagungan Allah. Atau bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Kemudian habisnya bismi. Kemudian lafad Allah. Bu. Lafal Allah, seindah-indah nama, seagung-agung zat, semulia-mulia wujud di atas segala sesuatu. Allah, Allah, Allah. Hamba yang beruntung adalah hamba yang senantiasa menyebut-nyebut namanya. Lisan paling beruntung adalah lisan yang senantiasa menyebut-nyebut namanya. Telinga yang beruntung adalah telinga yang sering mendengar namanya. Anggota tubuh yang beruntung adalah anggota tubuh yang menggemakan namanya. Hati yang beruntung adalah hati yang ada namanya, memenuhi seluruh ruang hati tersebut. Allah, Allah. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syato menceritakan, kamu kalau lagi ada hajat apapun, cobalah. Ini kata beliau. Apa itu? Malam hari bangunlah sebelum subuh, sepertiga malam terakhir,
wudhulah, sholatlah. Kemudian sesudahnya ingat nikmat yang telah Allah beri padamu. Ingat nikmat yang telah Allah beri padamu. Kalau perlu dari sejak kamu kecil, nikmat bertubi-tubi datang padamu. Nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat terbesarnya adalah nikmat punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besarnya adalah nikmat kamu jadi umatnya Nabi besar Muhammad. Nikmat lainnya yang besar adalah nikmat kamu hidup di zaman Allah hadirkan untukmu para ulama-ulama yang menceritakan kepadamu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kamu diberi guru adalah salah satu dari nikmat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Nikmat. Kamu ingat-ingat nikmat punya keluarga yang Islam, nikmat demi nikmat. Kamu ingat-ingat. Habis itu kamu ingat dosa-dosamu kepada Allah. Betapa selama ini Allah datang padamu dengan bertubi-tubi nikmat. Namun kamu datang kepada Allah dengan bergunung-gunung dosa. Kalau udah begitu, mulai kamu panggil namanya. Allah, 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 Allah. Kalau bisa dengan linangan air mata. Rasakan bukan hanya lisanmu yang memanggil tapi juga hatimu menggemakan namanya. Allah, Allah, Allah. Kemudian dalam hatimu kamu bilang, sayangi aku Allah. Rahmatilah aku Allah, kasihanilah aku Allah, mudahkan urusanku Allah. Jangan biarkan aku jauh darimu Allah. Ridhoilah aku Allah, terimalah aku Allah, akui aku sebagai hambamu Allah. Terus begitu, sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala, sampaikan hajat-hajatmu 70 kali misalnya atau lebih. Lihat betapa Allah akan memberi apa yang menjadi hajatmu tersebut. Diajarin sama Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatul Talibin di bab awal mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alhamdulillahi rabbil alamin. Habis bismillah. Lafaz Allah itu ada keajaibannya teman-teman. Lafaz Allah itu kalau alifnya dihilangin di depan, bacanya jadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di atas langit dan di bumi. Kalau alif sama lamnya dihilangin, jadinya lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kalau alifnya dihilangin, lamnya dihilangin jadi hu. Wallahu ahad. Allah lah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa. Subhanallah. Tidak ada lafal yang kayak begini nih, gak ada. 4 huruf. Tapi kalau dihilangin setiap satu hurufnya masih tetap punya arti. Gak ada yang kayak gini. Dan subhanallah, dihilangin satu huruf sampai sisa satu huruf tetap punya arti dan artinya gak berubah. Artinya tetap kepada dia juga. Allah juga. Alifnya dihilangin jadi lillah,
lamnya dihilangin jadi lahu, lamnya dihilangin jadi hu, tetap Allah Subhanahu wa taala juga, teman-teman sekalian. Keajaiban. Dan lebih ajaib lagi ketika kamu dekat dengannya. Lafal Allah, Allah, Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Jika kamu senantiasa menyebut-nyebut namanya, rasakanlah dadamu menjadi lapang, pikiranmu menjadi tenang, hatimu menjadi damai. Apalagi kalau kamu sadari dia adalah sang pemilikmu, pengendalimu dalam kehidupan, pemilik segala sesuatu, bahkan penentu bahagia sengsaramu, hidup matimu dalam genggamannya. Ketika kamu menyebut namanya Allah, 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 rasakanlah damainya hubungan. Rasakanlah indahnya hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah alam semesta bersama dengan isinya. Semua manusia hanyalah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.